Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan amanat, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf karena seyogianya Bapak Danrem Kolonel Ismandli Dr. Samrin yang menjabat sebagai inspektur upacara, namun karena beliau berhalangan hadir, memerintahkan kepada saya untuk mewakili beliau sebagai inspektur upacara. Karena itu sekali lagi kami minta maaf. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pengembangan Pembangunan Nasional SMK Penerbangan Sepan Padang, mohon maaf kalau saya salah menyampaikan semua ya. Yang saya hormati Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Penerbangan Sepan Padang beserta Bapak-bapak dan ibu-ibu guru sekalian, para siswa dan siswi SMK Penerbangan Sepan Padang, serta hadirin yang berbahagia. Sebagai hamba Tuhan yang beriman dan bertakwa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan upacara bendera Senin 11 Maret 2013 dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pribadi dan selaku Komandan Korem 032 Wirabraja menyambut baik dan memberikan atensi atas ditunjuknya saya sebagai inspektur upacara pada pelaksanaan upacara bendera hari ini, di mana pelaksanaan upacara bendera merupakan kegiatan yang berkaitan erat terhadap kesadaran kita sebagai masyarakat dan bangsa. Upacara bendera juga merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin dan juga setiap tanggal 17-an bagi para pelajar mulai dari tingkat SD, SLTP, SLTA, dan juga instansi pemerintah sipil maupun militer. Karena upacara bendera memiliki makna yang sangat penting, di mana dengan dilaksanakan upacara bendera mengingatkan kita sebagai generasi penerus akan perjuangan para generasi pendahulu kita yang telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di samping itu, sebagai sarana untuk menjalin dan menyampaikan informasi dari pimpinan atau kepala sekolah ataupun pejabat yang ditunjuk sebagai inspektur upacara, sehingga setiap informasi, petunjuk, kebijakan dan instruksi dapat mengalir dengan lancar serta tepat waktu dan sasaran. Anak-anak sekalian, ya, para siswa dan siswi SMK Penerbangan, pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang saya anggap penting. Ya. Saya sering dapat cerita dari teman-teman yang sering sekolah di luar negeri. Contohnya di Amerika. Di sana anak-anak SMP, anak-anak SMA itu tidak akan bisa naik kelas, tidak bisa melanjutkan kepada jenjang lebih tinggi kalau nilai sejarah perjuangan bangsanya itu merah. Bisa Anda bayangkan, ya, negara semaju seperti Amerika, semodern ke Amerika, ya, tetapi mereka masih
menjunjung nilai-nilai sejarah negara sendiri. Dan itu betul-betul diaplikasikan ya, di dalam lingkungan pendidikan. Kalau nilai sejarahnya itu merah, dia tidak akan naik kelas. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang ya, justru sebaliknya, masa menulis sejarah yang mungkin matematika 10, kimia 10, ya, fisika 10, gitu ya Pak yang ya. Nah itu yang boleh terjadi. Kita tidak boleh melupakan para pejuang-pejuang bangsa ini. Itu tidak boleh meninggalkan sejarah bangsa kita. Ya. Kalau dulu apa yang salah tuh? Bisa Tambrun, Pak? Iya. Sampai pada titik darah penghabisan hanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Begitu kita sudah merdeka, dilanjutkan kita sebagai penerus, ya, masa sih mau melupakan hal-hal seperti itu? Ya. Tidak boleh kita melupakan sejarah. Nanti kita kayak itu agenda itu, apalagi dari Sumatera Barat itu. Jadi apa? Jadi malah kan tidak boleh kita. Oleh karena itu, ya anak-anak sekalian, belajar tentang sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Ya. Dari masa era perjuangan, ya, sampai merebut kemerdekaan, sampai menuju kemerdekaan, apa yang terjadi, Anda semua harus tahu. Dan hukum itu apa? Wajib hukumnya itu. Kalau kita mengikuti perkembangan sekarang, ya maka saya sampaikan di sini. Di mana-mana terjadi keributan, ya. Sampai anak-anak sekolah sekarang perang antar sekolah, ya, tawuran antar pelajar, ya, siswa tawuran antar mahasiswa. Apa sih hasilnya kalau kita tawuran, kalau kita berkelahi? Tidak ada hasilnya. Ya. Yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Kalau kalah banyak gitu ya Pak ya. Nah, ya. Tidak ada itu hasilnya itu. Lebih baik Anda belajar. Tempa diri itu untuk maju diri sendiri. Ya. Ya. Jadi. Kemarin saya pagi-pagi sebelum berangkat ke sini saya lihat itu di sekarang di Dewan itu hanya gara-gara tim kesayangannya kalah, ya akhirnya tawuran supporter, ya, meninggal dia. Yang meninggal baru anak 15 tahun di SMA, dia kampak sana dia tawuran sampai menghilangkan nyawa. Jadi lagi saya sampaikan di sini, kita tidak boleh melupakan sejarah bangsa kita sendiri. Ya. Mempelajari sejarah bangsa tidak sama saja menanamkan rasa nasionalisme kita, rasa bangga kita terhadap bangsa kita sendiri. Jangan sampai luntur. Tidak boleh. Nanti kita jadi kualat. Kalau kita, ya, merupakan orang tua kita sendiri, ya, itu sama dengan malaikat kondang gitu, sama batu gitu. Ya, ini kan rendah. Tetapi dalam kehidupan nyata sehari-hari ini banyak kita temukan seperti itu. Ya. Anak yang tidak berbakti kepada orang tua itu juga kualat itu. Betul ya, Bapak-Bapak sekalian itu. Jadi mari kita pasti diri kita, ya, kita belajar, ya, kita tempa diri kita, istilahnya itu peso, ya, atau parah. Parah itu kalau dia di atas, ya,
tumpul. Sama dengan otak kita. Ya. Otak kita kalau dia diasah, ya itu tumpul. Ya. Cita-cita kita tinggi, tapi kita tidak mau berikhtiar, tidak mau berusaha, tidak mau menempati kita untuk maju. Ya. Tidak boleh terjadi seperti itu. Harus kita tempat, ya. Biar tajam otak kita. Bagaimana cara menempatnya? Ya. Kita hobi membaca, kita senang membaca, ya. Kita dengar informasi di kanan kiri, biar kita juga maju tidak ketinggalan. Ya. Baik, saya lanjutkan amanatnya ya. Para siswa-siswi peserta dan hadirin sekalian yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara serta pengetahuan yang saya sedikit singgung tentang pertahanan nasional harus dimiliki oleh segenap warga negara. Ya. Dino. Masuk di dalamnya para siswa-siswi. Gantian Cik ya, Panek. Gantian Cik. Ya, kenapa saya sampaikan? Ya. Panek. Ada apa kok? Teknologi sekarang luar biasa. Ya. Bentar ini. Hari ini kejadian dari Sumatera Barat. Ya, detik ini, ya, detik ini Sudah sampai letakkan ke pokoknya ke ya, sudah menjadi berita nasional. Ya, itu teknologi informasi luar biasa. Perbatasan antar negara, ya, sudah tidak ada. Ya. Orang makan pagi di Padang, makan sore di Singapura, atau mungkin makan sore juga di Australia, makan malam. Ya. Sebenarnya hebatnya perkembangan teknologi. Yang saya pesankan itu para hebat sekalian, kita jangan silau. Ya. Saya lihat ya, malam minggu kemarin itu, saya lewat di Hadeh Sulaiman, ya. Saya lewat di bypass. Itu saya lihat banyak anak-anak kita, ya. Saya bisa. Saya kadang-kadang introspeksi pada diri saya sendiri. Saya di rumah semua nggak kayak gitu ya, banyak foto-foto itu, foto-foto ya banyak, nongkrong itu ya. Ya. Kalau nongkrong dia, ya. Saya kalau berhenti kan, ya. Kalau kita kan ada tempat di arena, kenapa kita berhenti di arena dan berhenti? Yang mana? Saya lihat anak-anak kita sekarang itu transformasi budaya. Sehingga kadang-kadang kita itu lupa ya, bahwa kita punya budaya sendiri, punya aturan-aturan sendiri. Lihat saja, nggak kita saja. Kita lupa kan? Kita lihat ya, yang lain. Papua dan itu di lampu merah ya. Banyak anak kita katanya dia orang Sumatera Barat atau orang Indonesia ya. Tapi saya lihat kok tatonya di mana-mana ya. Pernahkah kita diajari oleh orang tua kita ya, oleh agama kita ya, untuk menato tubuh kita kan itu kita juga. Kenapa salah terjadi itu? Bapak. Pernahkah orang tua kita mengajari kita ya untuk pasang anting-anting? Kalau laki-laki maaf ya. Pernah nggak pernah itu. Kenapa sekarang kok disukai? Ya, yang kupingnya dikasih anting-anting, yang hidungnya dikasih anting-anting kan ada kan? Ya. Kenapa itu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya. Zaman sekarang anak-anak sekalian ya, perang modern adalah perang yang paling ditakutkan.
karena menyerang semua kehidupan. Ya, dari ideologinya kita diserang, diganggu. Ya, dari kehidupan berpolitiknya kita diganggu. Mungkin ada tiap hari baca itu koran, ya, di media cetak, di media elektronik. Ya, tidak pernah ujung-ujungnya itu. Orang ngomongin si A ngomongin si B, si C ngomongin si A itu, ya muter aja itu kehidupan berpolitik itu. Ya. Seakan-akan bahwa dirinya yang ngomong itu yang paling benar. Ya. Ekonominya juga seperti itu, ya, kita diganggu. Ya. Sosial budayanya ke benefit. Ya. Kita dikepoi dengan narkoba. Ya, saya mudah-mudahan di sini nggak ada yang terlibat narkoba. Ya. Budaya asing dimasukkan, ya. Padahal kita itu sangat kaya dengan budaya kita. Ya. Kenapa kita melupakan budaya kita sendiri? Kenapa kita lebih bangga dengan budaya dari asing yang datang? Sementara kita kaya akan budaya kita. Ya. Jadi luar biasa. Ya, orang modern ini luar biasa. Saya ulangi lagi ya. Ideologinya